Shalom, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Melina Atika. Kali ini saya akan menyampaikan materi audit dengan judul Akun dan Karakteristik Unik dari Siklus Akuisisi dan Pelunasan Modal. Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sekarang kita lanjut ke materinya. Auditor dalam melakukan audit adalah guna memperoleh keyakinan bahwa apa yang disajikan oleh perusahaan yang menjadi kliennya merupakan suatu kebenaran dan keharusan yang memang perlu untuk disajikan serta sesuai dengan standar peraturan yang dianut sehingga menjadi bahan pertimbangan yang akuntabel bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Karena auditor bekerja guna memberikan jasa asuransi, yaitu meningkatkan kepercayaan dan menggunakan informasi melalui kesimpulan yang umumnya dalam bentuk opini. Kita telah mempelajari tentang audit siklus penjualan dan penagihan, audit siklus akuisisi dan pembayaran, audit siklus pengkajian dan personalia, dan audit siklus persediaan dan pergudangan. Ada satu siklus lagi yang merupakan siklus terakhir yang menjadi bahan diskusi, yaitu audit siklus akuisisi, modal, dan pembayaran kembali. Dalam kasus ini, membahas tentang akuisisi sumber daya modal melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik, serta pembayaran kembali sampai pembayaran bunga dan cicilan dividen. Siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali memiliki karakteristik-karakteristik yang unik yang akan mempengaruhi audit atas akun-akunnya. Berikut adalah karakteristiknya. Yang pertama, secara relatif hanya ada segelintir transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi itu seringkali sangat material. Yang kedua, ada pengecualian atau salah sajis satu transaksi dapat bersifat material. Yang ketiga, ada hubungan legal antara entitas klien dan pemegang saham, obligasi, atau dokumen kepemilikan yang serupa. Dan yang keempat, ada hubungan langsung antara dividen dan bunga, serta utang dan ekuitas. Maka dari itu, kita perlu menyelami lebih lanjut lagi tentang audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Selain itu, ketika perusahaan publik mengeluarkan utang tambahan dan ekuitas, dalam tahun berjalan diwajibkan adanya pertimbangan auditor mengenai informasi keuangan yang dicantumkan dalam prospektus penawaran sekuritas baru klien berdasarkan peraturan SEC. Di sini ada akun-akun pada siklusnya. Yang pertama ada notes payable, kedua contract payable, ketiga mortgage payable, bonds payable, interest expense, accrued interest, appropriation of retained earning, treasury stock, dividend declared, cash in bank, capital stock common, capital stock preferred, paid in capital in excess of par, donate capital, return earning, dividend payable, proprietorship capital account, partnership capital account. Auditor sering menetapkan materialitas kinerja pada tingkat yang rendah, karena biasanya mungkin untuk mengaudit sepenuhnya saldo akun dan transaksi yang mempengaruhi saldo akun hutang wesel. Biasanya mereka juga menetapkan risiko inheren pada tingkat yang rendah karena nilai akun yang benar biasanya mudah ditentukan. Auditor biasanya sangat memperhatikan tujuan kelengkapan saldo akun hutang wesel bayar dan tujuan kelengkapan untuk mengungkapkan wesel bayar, seperti jaminan dan pembatasan perjanjian untuk wesel bayar. Karena siklus biasanya berisi sedikit transaksi
risiko pengendalian, dan hasil pengujian substansi transaksi biasanya kurang penting untuk merancang pengujian rincian saldo untuk akun-akun seperti Wesel Layar. Terima kasih sudah menonton pemaparan materi kali ini dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.